Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal jelasin mengenai deduksi alami. Sebelum aku jelasin apa itu deduksi alami, aturan apa aja yang ada, hukum apa aja, dan beberapa contohnya, perkenalkan nama aku Nur Ani Lestari dengan NIM 25051020017. Jadi yang pertama bakal aku jelasin tuh apa sih deduksi alami? Deduksi alami adalah pembuktian validitas argumen menggunakan aturan deduksi atau inferensi dan hukum ekuivalensi. Pembuktian dilakukan bertahap, langkah demi langkah sampai diperoleh formula yang sama dengan kesimpulan argumentasi. Jika diperoleh formula yang berlawanan atau negasi dari kesimpulan, maka argumentasi tidak valid. Jika tidak ditemukan formula yang sama atau berlawanan, maka tidak dapat ditentukan validitasnya. Oke, di sini terdapat beberapa aturan, yakni yang pertama modus tollens, 2 modus tollens, 3 silogisme hipotesis, keempat silogisme disjuntif, 5 konjungsi, 6 dilema konstruktif, 7 penambahan, 8 simplifikasi. Oke, di sini ada hukum dasar ekuivalensi. Di sini tuh ada 10 hukum dasar ekuivalensi. Yang pertama itu hukum identitas, kedua hukum tautologi dan kontradiksi, tiga hukum idempotensi, 4 hukum double negasi, 5 hukum distributif, 6 hukum De Morgan, 7 hukum absorption, 8 hukum komutatif, 9 hukum asosiatif, dan 10 hukum negasi kuantum. Oke, di sini sudah ada nih contoh yang pertama. Jadi contoh yang pertama tuh, jika Santi makan maka Santi kenyang, jika Santi kenyang maka Santi bahagia. Santi makan. Jadi hal yang pertama yang kita harus lakukan tuh ubah dulu ke simbol logika. Oke, untuk Santi makan, Q Santi kenyang, R Santi bahagia. Dan ubah lagi nih ke premis. Yang pertama P implikasi Q, yang kedua Q implikasi R, ketiga adalah P. Dan kesimpulannya tuh R. Pembuktiannya nih, P implikasi Q untuk premis pertama, Q implikasi R untuk premis kedua, dan P untuk premis ketiga. Yang pertama-tama kita eksekusi itu premis pertama dan premis ketiga, P implikasi Q dan P. Di sini dapat disimpulkan tuh Q hasilnya karena menggunakan aturan modus ponens. Terus yang kedua yang akan kita eksekusi adalah premis kedua dan premis keempat nih. Si Q ini kita buat menjadi premis keempat. Jadi Q implikasi R dan Q. Di sini juga kita memakai aturan ponens dan dapat dihasilkan itu adalah R. Kesimpulannya terbukti Santi bahagia. Santi makan maka Santi bahagia. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Jika proyek selesai tepat waktu, maka tim akan mendapatkan bonus. Tim tidak mendapatkan bonus. Kesimpulannya proyek tidak selesai tepat waktu. Ubah nih ke simbol logika dulu. P untuk proyek selesai tepat waktu, Q tim mendapatkan bonus, dan negasi P untuk kesimpulan. Premis kita ubah nih premis. P implikasi Q untuk premis pertama dan negasi Q untuk premis kedua. Kesimpulannya itu negasi P. Kita buktikan. Di sini cuma satu eksekusi ya, di sini langsung sih ya. Pertama itu P implikasi Q dan yang kedua negasi Q. Di sini kita memakai aturan modus tollens dan kesimpulannya benar negasi P. Kesimpulan negasi P terbukti proyek tidak selesai tepat waktu. Valid. Oke, ini soal yang ketiga, soal yang terakhir. Jika sebuah zat dipanaskan, maka volumenya akan memuai. Jika volumenya memuai, maka massa jenisnya akan berkurang. Sebuah percobaan menunjukkan bahwa zat tersebut sedang dipanaskan. Oke, kita ubah dulu nih ke simbol logika. P sebuah zat dipanaskan, Q volumenya akan memuai, R massa jenisnya akan berkurang. Kita ubah lagi nih ke premis. P implikasi Q untuk premis pertama, Q implikasi R untuk premis kedua, P untuk premis ketiga, dan R untuk kesimpulan. Kita buktikan. P implikasi Q premis pertama, Q implikasi R premis kedua, P premis ketiga, dan R kesimpulan. Yang pertama kita eksekusi itu premis pertama dan premis ketiga. P implikasi Q untuk premis pertama dan P untuk premis ketiga. Di sini kesimpulannya dihasilkan Q. Di sini kita memakai aturan modus ponens dan Q ini akan menjadi premis keempat. Yang kedua yang kita eksekusi adalah premis kedua dan premis keempat yang barusan saya kita dapatkan. Premis kedua Q implikasi R dan premis keempat adalah Q. Di sini kita eksekusi menggunakan aturan modus ponens dan menghasilkan kesimpulan R. Maka
masa jenis akan berkurang. Berarti pernyataan kesimpulan itu valid. Sekian penjelasan mengenai deduksi alami dan beberapa contoh dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam menjelaskan, mohon dipahami dan dimaklumi karena di sini kita sama-sama belajar. Sekian, terima kasih. See you on the next vlog and video. Bye.